Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Allah yang kudus, Allah yang suci dan agung. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam boleh beristirahat dengan baik ya Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kesegaran yang daripada Tuhan, bahkan nafas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini saya ambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih berada pada judul renungan yaitu belajar dari 12 pahlawan iman dalam Alkitab. Dan hari ini kita ada pada episode yang kelima, yaitu tentang Sarah dan imannya. Jadi tokoh yang kelima yang kita akan belajar ialah Sarah dan imannya. Tokoh pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah ada penjelasannya di channel ini. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya atau mendengarkannya, mengikutinya supaya tidak ketinggalan urut-urutan dari tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan iman yang sudah saya sajikan bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini kita belajar tentang Sarah dan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sarah merupakan istri dari Abraham. Kedua pasangan suami istri ini usia mereka sudah cukup lanjut sehingga mereka sudah bisa dipastikan secara ilmu medis atau ilmu kedokteran tidak bisa lagi memiliki keturunan. Dan pada saat itu kita tahu bersama dalam cerita Alkitab bahwa Sarah adalah seorang istri yang mandul. Jadi Bapak Ibu Saudara, lengkaplah sudah bahwa secara manusia Sarah tidak bisa melahirkan seorang anak pun, dan pastinya Abraham dan Sarah ini mereka tidak akan pernah memiliki keturunan. Karena dua hal tadi, yaitu usia yang sudah lewat atau usia yang sudah lanjut, usia yang tidak lagi bisa produktif melahirkan anak secara medis, secara biologis. Pada sisi yang lain juga, Sarah adalah seorang istri yang mandul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Sarah dan Abraham tidak memiliki keturunan oleh karena dua faktor tadi, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Abraham dan Sarah mereka hidup dalam iman. Ya, mereka hidup dalam iman. Dan dalam iman itu mereka tetap menantikan janji Allah untuk digenapi, karena kalau kita baca kitab Kejadian, di sana kita menemukan bahwa pada satu saat ada utusan Tuhan Teofani, Allah yang hadir melalui malaikat pada saat itu dan memberikan janji kepada Abraham bahwa untuk tahun depan Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Lalu Abraham katakan itu sudah tidak mungkin karena Sarah sudah lanjut usia. Dan ketika Sarah mendengar pernyataan tersebut, Sarah pun geli dan akhirnya dia menyanyi, tertawa Bapak Ibu Saudara ya. Nah oleh karena itu, walaupun mereka secara manusia menganggap itu tidak mungkin, tetapi dalam iman mereka tekun menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kalau kita baca dalam surat Roma, maka Paulus mengatakan bahwa Abraham sekalipun tidak punya alasan untuk berharap, namun ia tetap berharap juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa dalam penantian itu akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama anak mereka itu adalah Ishak. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jelas di sini Bapak Ibu Saudara, karena iman ada kekuatan bagi Sarah secara spiritual, secara rohani. Untuk apa? Untuk menurunkan anak cucu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa iman bekerja melampaui pengetahuan manusia. Iman bekerja melampaui logika manusia. Iman bekerja melampaui kekuatan manusia. Iman bekerja melampaui apa yang diusahakan oleh manusia. Iman bekerja menghadirkan mujizat, menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan campur tangan Allah, dan iman membuat janji-janji Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita semua. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah, Bapak Ibu Saudara. Karena iman, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Jadi Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani memberikan penekanan penting tentang iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berkembang, iman yang terus kuat, meyakini, berpegang teguh kepada firman Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Karena dikatakan oleh penulis Ibrani yang kedua, karena ia menganggap bahwa dia yang memberikan janji itu setia. Iman memberikan kepastian untuk tetap berpegang kepada janji Allah dengan sebuah pemahaman bahwa Allah yang berjanji tidak mungkin dia mengingkari. Allah yang berjanji tidak mungkin berubah setia. Allah yang berjanji tidak mungkin melakukan atau menggenapi janji itu di dalam kehidupan umatnya yang terus percaya dan pegang teguh janji Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita pun sebagai umat Tuhan di zaman akhir ini, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali tantangan, ujian, penderitaan, sakit, penyakit. Bahkan ada juga yang tidak memiliki keturunan. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini, kita menemukan bahwa orang-orang yang punya iman, yang dikaruniakan iman oleh Allah, maka mereka akan melihat perkara-perkara ajaib, perbuatan-perbuatan mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami penggenapan janji-janji Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kembangkan, tumbuhkan iman yang ada pada kita melalui pembacaan akan firman Allah. Karena Rasul Paulus berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara untuk mengalami keajaiban perbuatan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menyaksikan janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Satu-satunya cara yang diberikan oleh Allah bagi kita, yaitu beriman sungguh kepada Allah yang telah berjanji
melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami perkara-perkara ajaib. Karena Alkitab mencatat, bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah bisa menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah yang terus beriman, bukan melihat fakta, bukan melihat realita, bukan terus melihat tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Namun mereka terus percaya bahwa Allah yang berjanji, Dia setia menggenapi janjinya. Dan itu terjadi dalam catatan Alkitab. Kita mengetahui pada akhirnya Abraham dan Sarah punya anak, yaitu Ishak. Jadi Allah yang sama sampai hari ini terus berkarya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam surat Roma pasal 8 ayat yang 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya penderitaan, kalau kita punya kerinduan untuk sesuatu hal yang besar dalam kehidupan kita, mari belajar firman Tuhan, cintai firman Tuhan, pegang teguh janji-janji Allah yang sudah disampaikannya kepada kita melalui Alkitab, dan teruslah beriman sampai kita melihat pertolongan Tuhan pada waktunya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan buat kita, biar kita terus diteguhkan untuk bertumbuh dalam iman dan pegang teguh janji Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, ya begitu indah mengingatkan kami bahwa betapa penting iman kepada Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Dan dalam iman itu kami diyakinkan bahwa akan terjadi perkara-perkara ajaib, akan terjadi mujizat-mujizat yang ajaib yang Tuhan Allah kerjakan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang berjanji setia menggenapi janjimu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus memegang janjimu, beriman kepada kebenaran yang Engkau firmankan bagi kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk setia, taat, dan tekun dalam iman kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.